Satu perikop satu hari. Yakobus pasal 5 ayat 12 sampai ayat yang ke-20. Mengenai sumpah dan doa untuk orang sakit. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita pada saat ini adalah pasal terakhir dalam kitab Yakobus. Dalam kitab Yakobus ini kita bisa berkaca tentang diri kita. Apakah kita adalah orang yang sudah dewasa di dalam Kristus atau tidak? Karena tema kitab Yakobus adalah dewasa di dalam Kristus. Dalam pasal-pasal sebelumnya, Yakobus sudah menyebutkan beberapa ciri orang yang dewasa di dalam Kristus. Misalnya, sabar dalam menghadapi penderitaan dan dapat mengendalikan lidah. Dan dalam pasal 5 ini, Yakobus kembali memberikan keterangan kepada kita tentang ciri-ciri orang yang dewasa di dalam Kristus. Ada beberapa ciri yang disebutkan. Yang pertama, orang yang dewasa di dalam Kristus itu adalah orang yang berkata jujur. Itu dalam ayat yang ke-12. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Kalimat ini pernah diucapkan oleh Tuhan Yesus juga ketika ia berkhotbah di atas bukit. Berkata jujur adalah sesuatu yang mudah diucapkan, tetapi kadangkala ini menjadi sulit untuk dilakukan. Mengapa? Kalau situasi aman-aman, mungkin akan mudah untuk berkata jujur. Tetapi jika diperhadapkan dengan situasi yang tidak menyenangkan, situasi yang merugikan dan akan mempertaruhkan harga diri dan juga pekerjaan, maka seringkali kita akan tergoda untuk tidak berkata jujur. Berkata jujur ada risikonya. Bisa dibenci, pekerjaan menjadi terancam, usaha akan merugi, dan lain sebagainya. Nah, saudaraku, ini ciri yang pertama. Orang yang dewasa di dalam Kristus, dia akan berani berkata jujur dalam keadaan apapun juga. Kemudian yang kedua, ciri orang yang dewasa di dalam Kristus adalah dia akan selalu datang kepada Tuhan dalam setiap keadaan, bukan musiman. Dalam bagian ini Yakobus katakan, kalau ada yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Jika ada yang sakit, baiklah ia juga berdoa. Jadi di dalam setiap keadaan yang kita alami, datang mendekatkan diri kepada Tuhan. Ciri yang ketiga adalah peduli terhadap orang yang tersesat. Ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Ciri orang yang dewasa di dalam Kristus adalah dia akan peduli kepada orang lain, secara khusus bagi orang-orang yang tersesat. Kalau kita memiliki keluarga, rekan kerja yang sudah menyimpang dari jalan Tuhan, sudah tidak lagi aktif dalam persekutuan, maka orang yang dewasa di dalam Tuhan akan punya tanggung jawab untuk
membawa orang tersebut kepada Tuhan atau kepada jalan yang benar. Jadi saudaraku, ini 3 ciri yang disebutkan oleh Yakobus di dalam pasal yang ke-5 ini. Berkata jujur, datang kepada Tuhan dalam setiap keadaan, bukan musiman, dan juga peduli terhadap orang-orang yang telah tersesat. Biarlah ketiga poin ini menjadi perenungan bagi kita, dan juga kita bisa mengevaluasi kondisi rohani kita saat ini. Apakah kita peduli terhadap orang-orang yang telah jauh daripada Tuhan? Apakah kita selalu datang kepada Tuhan dalam setiap keadaan yang kita alami? Dan apakah kita selalu berkata jujur dalam kehidupan kita? Biarlah pembacaan firman Tuhan, renungan pada malam hari ini menolong kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati selalu. Amin.